Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang Piala AFF U23 Timnas Indonesia diuntungkan, skuad Garuda Asia makin mengerikan, striker boncer yang bisa dimanfaatkan Sintayong. Indonesia diuntungkan di Piala AFF U23 2023. Pasalnya, Vietnam dipastikan tak akan diperkuat oleh gelandangnya yang main di Liga Republik Ceko Andries Nguyen. Di samping itu, selain tak diperkuat gelandang abroad-nya, Vietnam juga akan dilatih oleh pelatih baru. VFF sendiri sebelumnya telah mengabarkan bahwa tim U23 Vietnam dibagi menjadi dua. Philippe Trouzier akan menangani skuad kualifikasi Piala Asia U23 2023, sedangkan Hong Antoine di Piala AFF U23 serta Asian Games. Dari daftar tersebut, Vietnam pun tidak akan diperkuat pemain terbaiknya. Rafael Struijk yang populer di Indonesia setelah debut bersama skuad Garuda. Pasalnya ia berhasil menunjukkan performa impresif ketika dipercaya oleh Sintayong. Sepulang dari Timnas Indonesia, Rafael pun mendapatkan kesempatan untuk tampil di tim utama ADO Den Haag. Hasilnya pun juga positif karena ia sempat menyumbang 1 buah gol. ADO Den Haag sendiri juga menang dengan skor telak 7-0 saat Rafael Struijk ikut tampil. Hal ini pun membuat pemain Timnas Indonesia ini beranggapan ada peluang untuk menembus tim utama. Rafael pun mengaku puas, ia akan berusaha mempertahankan performanya agar bisa mewujudkan hasratnya bermain reguler. Pemain Batak Samuel Silalahi tunjukkan performance apik bersama klubnya di Liga Norwegia. Samuel yang tercatat sebagai pemain Strom Godset 2 tercatat telah mencetak 3 gol dari 11 pertandingan di musim ini. Menariknya 3 gol Samuel Silalahi itu dicetaknya saat ia dimainkan di posisi berbeda, yakni gelandang kanan, gelandang sentral, dan penyerang. Samuel sendiri termasuk tipikal pemain yang serba bisa. Jelang Piala Dunia U17, PSSI memanggil sejumlah pemain keturunan yang abroad untuk bergabung untuk membela skuad Garuda Asia. Hal tersebut ternyata juga mendapatkan respon dari pemain keturunan Indonesia yang abroad di Liga Swiss. Adalah Joyun Damanik, pemain keturunan Indonesia Belanda itu kabarnya telah masuk dalam daftar list pemain diaspora Timnas Indonesia. Pemain yang lahir di kota Lausanne, Swiss itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari kota Medan. Saat ini Joyun Damanik masih bermain di FC Lausanne Sport U17, yang klub seniornya bermain di kasta tertinggi Liga Swiss. Damanik sendiri berharap namanya bakal masuk dalam daftar 30 pemain yang akan dikirimkan kepada PSSI. Ia juga mengungkapkan kesiapannya jika suatu saat nanti Timnas Indonesia memintanya untuk naturalisasi. Telah dilaksanakan internal game yang berlangsung di lapangan Senayan, Jakarta. Laga berjalan sengit selama 2 kali 40 menit. Setelah mengamati 2 babak dalam latihan tanding, Bima Sakti mengambil kesimpulan para pemain masih belum fit sepenuhnya. Namun pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu mewajarkan kondisi tersebut. Tidak seperti di kota-kota lainnya, seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 di Bali digelar dalam 2 hari, yakni Sabtu 15 Juli hingga Minggu 16 Juli. Pada hari pertama kurang lebih ada sekitar 200 pemain yang melakukan seleksi. Indra Syafri sendiri pada hari pertama seleksi dibuat terkejut karena peserta bukan hanya berasal dari Bali. Tercatat ada dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Indra sendiri pun belum bisa menentukan siapa pemain yang layak dan masih harus melihat seleksi terakhir di minggu nanti. Yang menarik tentu memilih penyerang yang berkualitas karena tidak hanya tim U17 tetapi dari kelompok usia atas hingga senior pun penyerang masih menjadi kekurangan yang perlu dibenahi. Luis Milla resmi berpisah dengan Persib Bandung. Hal ini membuat karir pelatih asal Spanyol itu sudah 2 kali tak bertahan lama di Indonesia. Pertandingan Persib Bandung versus Dewa United sendiri dalam lanjutan BRI Liga 1 musim ini pada Jumat kemarin menjadi momen terakhir Luis Milla bersama Pangeran Biru. Alasan pribadi membuat pelatih asal Spanyol itu tak lagi menjabat sebagai pelatih tim Pangeran Biru. Adapun statistik Luis Milla bersama Persib terbilang tidak buruk. Ia berhasil mencatat 17 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kali kalah. Ini membuat karir pelatih berusia 57 tahun tersebut di Indonesia tak bertahan lama. Di mana sebelum menangani Persib, Luis Milla terlebih dahulu pernah menjadi juru taktik Timnas Indonesia.